Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah. Anda yakini bahwasanya Anda ini dipilih oleh Allah untuk berkumpul di sini menghadiri taman surga. Kalau Anda tidak dipilih oleh Allah, dari tadi sore sudah punya acara yang berbeda. Kenyataannya Anda harus hadir di sini. Anda mendengar, Anda berkumpul. Inilah pilihan Allah. Semoga seperti Allah telah memilih kita saat ini, Allah memilih kita kelak di surga. Hamba yang berkumpul kembali di surga dalam ridho Allah. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, kalau tadi disebut ada pengusaha, ada ini dan sebagainya. Jadi gini, Allah itu memberi pintu surga kepada siapapun dari hambanya dengan pintu yang berbeda-beda. Maka hendaknya kita itu menyibukkan diri untuk masuki pintunya. Allah Maha Adil, semuanya diberi pintu surga. Maka hendaknya seseorang memasuki pintunya. Dan ujungnya sama nanti di surga Allah. Ada pintunya berbeda-beda. Ada orang alim dengan ilmunya dan suri toladan. Itu pintunya. Orang kaya dengan kekayaannya, itu pintunya. Pejabat dengan jabatannya, itu pintunya. Maka yang penting saat ini kita menyadari pintu kita. Dan kita bisa membuat pintu itu. Allah beri kepada kita pilihan untuk membuat pintu tersebut. Sehingga kalau kita ingin masuk pintu ulama, ayo belajar. Pintunya orang kaya, yuk cari duit. Tapi harus tahu dong, kita cari uang untuk kemana? Untuk bisa masuk pintu tersebut, kan begitu. Kalau tidak, dia akan berhenti di situ. Nah, kalau sudah di surga, maka sudah nggak dilihat lagi ini sebabnya apa sih? Sama-sama di surga sudah. Di dunia itu hanya kisah, gelar di dunia. Tapi gelar istimewa nanti di surga, ahli surga. Sehingga di masjid, contoh di masjid. Imam masjid dengan tukang sapu masjid, kalau sudah masuk surga sudah nggak beda. Sama-sama di surga. Nggak ada surganya tukang sapu di belakang, nggak ada. Bisa saja surganya paling depan karena dia tulus. Tukang sapunya lebih tulus dari yang lainnya. Nah, jadi ketulusan kita kepada Allah itu yang penting. Kita berbuat bukan pengen disanjung manusia. Itu. Kita berbuat karena Allah. Nah, sekarang tadi ada yang disebut oleh Mas Mono, ada pengusaha dan sebagainya. Kalau pengusaha itu pasti paham dengan satu prinsip ekonomi. Waktu saya di SMP ada prinsip ekonomi, pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Hafal ya? Itu adalah buku ekonomi saya masih SMP. Dan saya hafal betul begitu. Pengeluaran sekecil-kecilnya. Udah oke. Kalau kita pikir-pikir, kalau pengusaha gede ya, kalau modal kecil nggak bisa untung gede dong, kan gitu ya. Modalnya kecil gimana untung gede? Cuman namanya prinsip ekonomi, maksudnya biar kita itu ekonomis. Tapi kalau pengusaha gede kan modalnya gede kan. Modal gede biar dapat untung yang gede. Oke. Tapi itu kan hanya dalam hitung-hitungan kecil itu. Kalau modal 1 miliar itu untung berapa idealnya? 1 miliar juga? 100%? Jarang ya. Ada bisnis 1 miliar menghasilkan 1 miliar. Mana pengeluaran sekecil-kecil yang gede aja nggak bisa gede kan? Ternyata pengeluaran sekecil-kecil untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya itu akan berlaku dengan apa yang kita bahas malam ini. Nah ini, ayo, pengeluaran sekecil-kecilnya, kecil pengeluarannya, dunia berapa puluh juta, 100 juta untuk mendapatkan hasil segede-gedenya nanti di akhirat. Ayo, kita akan bicara malam ini. Ini prinsip ekonomi yang sesungguhnya. Ayo, nggak berlaku itu prinsip itu. Maka kita berbuat cerdas dalam menjalani hidup ini. Gimana kita cerdas? Makanya cerdas kita dalam berderma, cerdas dalam kita berbuat baik.
Ini kadang orang bisa berbuat baik, tapi karena tidak cerdas, dia berbuat baik. Dalam bisnis karena dia tidak cerdas bisnis, padahal dia punya keahlian, punya kemampuan, karena nggak cerdas dia, nggak punya ide-ide cemerlang untuk bisnis, dia dagangnya itu aja. Padahal peluang bisnis ada, modal juga ada, peluang bisnis ada, modal ada, kemampuan ada. Cuman karena dia sempit pikirannya, maka nggak berpikir. Didahului orang lain, baru dia iya saya kenapa ada begitu. Nah ini urusan dunia, orang bisa nyesel begitu. Tapi ini orang berinfak, berderma itu juga ada yang cerdas dan tidak cerdas. Tapi yang tidak cerdas sudah cerdas. Tapi kita pengen lebih cerdas lagi. Kalau saya punya uang 100.000 rupiah, saya berikan kepada orang kaya, dapat pahala kok. Cerdas, saya sedang berderma, berbagi. Tapi kalau saya kasihkan kepada orang fakir, lebih gede dong pahalanya. Kan begitu. Ada suatu ketika orang kaya, dia cerdas, tapi saya mengharap dia lebih cerdas dari itu. Orang kaya ngadep kepada kami bercerita, Alhamdulillah Buya, saya itu setiap tahun bisa mengumrahkan karyawan saya. Setiap tahun, 60 hitungannya, setiap tahun. Berarti tidak sekaligus 60. Saya hitung pertama ada 10, memang ada pengusaha. 60 tahun diumrahkan, 60 orang diumrahkan setiap tahun. Hebat banget, luar biasa. Dia cerdas sebetulnya. Cuman saya ingin ajak dia untuk menjadi lebih cerdas lagi. Bahkan jangan-jangan dia tertipu dengan sedekahnya 60, mengumrahkan. Sudahlah gak usah 60 tahun deh. Yang lainnya 60 orang. Setiap tahun mengumrahkan 10 orang gitu saja deh. 60 kan perusahaan gede dia. Dan tahu anggarannya? Ya anggarannya insya Allah halal. Lalu kita tanya orang itu. Pak Haji, Masya Allah ya, enak ya waktu umrah dengan setiap umrah. Pak Haji sendiri berapa kali umrah? Saya paling 2 kali, 3 kali dah setahun. Sama mereka kan umrahnya, iya saya bareng dengan mereka. Ajib ya, enak Pak Haji di sana kayak raja ya. Iya sama karyawan ikut kan, karyawan ikut dia kata. Maksudnya itu apa maksudnya? Kayak gue yang kenapa sih? Maksudnya apa sih? Enggak, kalau kita ngajak karyawan kan enak, namanya karyawan kan. Biarpun dia karyawan, kalau berangkat dengan kita kan dia ya karyawan. Gaya raja kita kan ada di situ, action ya, gaya raja. Mereka tuh ngikut di belakangnya gitu. Dia diam saja. Tapi bukan itu yang saya maksud. Dia hanya guyonan saja. Ada orang yang mengajak karyawannya, ternyata di sana hanya untuk mengiring saja, bukan untuk memuliakan dia untuk beribadah. Satu. Yang kedua adalah, apakah semua karyawan yang diajak umrah itu senang? Mana lebih senang jika seandainya uang itu diberikan atau harus umrah? Maksudnya gimana? Apakah sudah ditanya apakah mereka punya utang atau tidak? Mikir dia, ya juga sih. Bisa jadi mereka tak umrah itu dengan ngenes ya. Karena apa? Kontrakannya belum dibayar. Berarti Anda ibadah dengan hawa nafsu Anda, bukan Anda membawa dia dalam kebaikan. Kelihatannya toh Anda menolong orang, tapi sebenarnya hawa nafsu Anda itu. Dia bingung begitu. Terus gimana lebih baiknya Bu ya? Lebih baik Anda tanya, ini ada jatah umrah duit 30 juta. Kalau Anda umrah silahkan berangkat, kalau diambil boleh. Itu. Dia bisa saja dia punya utang dia itu. Bahkan mungkin terjebak utang riba lagi. Kan begitu. Sudah itu diajak umrah. Nggak diterima, nggak enak. Diterima, nggak enak. Nah, maksudnya apa? Kita kalau berbuat baik itu harus berpikir. Cerdas. Nah, akhirnya lalu gimana sebaiknya? Lebih baik adalah panggil dulu. Panggil, kamu ada jatah umrah loh ya. Kamu ambil atau kamu. Pahalanya sama, bahkan lebih gede itu daripada diumrahkan. Karena umrah itu akan menjadi wajib kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Maksudnya apa? Biarpun kita berbuat baik itu duit kita, itu hendaknya kita menyesuaikan. Apa yang terbaik? Ada orang kenalnya masjid saja. Sudah banyak masjid, bangun masjid lagi. Akhirnya satu kampung 4 masjid. Gara-gara apa? Ini kan tanah mbah saya. Dari dulu angan-angan mbah saya pengen bangun masjid. Sebelahnya ada masjid. Kenapa tidak bangun madrasah untuk masjid? Biar di sampingnya, biar madrasah yang keren, gratis gitu. Kita sering berbuat baik dengan hawa nafsu kita. Karena kita tidak cerdas. Kita harus menjadi cerdas saja. Berbuat baik. Seperti orang pada zaman Nabi. Ya Rasulullah,
Aku punya kebun kurma termahal nih di samping masjid Nabi. Berarti sekarang sudah jadi masjid. Ceritanya zaman itu. Ya Rasulullah, silahkan ya Rasulullah. Anda letakkan di mana? Maksudnya untuk apa? Bukan ngatur. Karena yang lebih tahu tentang kemaslahatan kebun tersebut adalah Rasulullah. Apa Nabi menjawab? Sepotong itu jadikan untuk bibi dan pamanmu. Kaget dia. Kenapa? Nabi tahu bibi dan pamannya lebih membutuhkan. Jangan sampai orang senang berderma, bibinya kurang rezeki, kurang makan. Kan hawa nafsu. Oh, sedekahnya banyak, oh kalau sana kemari, wah, mau masjid sana, bangun pesantren sana. Tak tahu aja bibinya menyekolahkan anaknya nggak bisa. Ini manusia, ibadah adalah apa begitu tuh? Saya pun tidak mau kalau ada orang berderma ke pondok kami sementara dia belum bayar zakat, saya nggak mau. Kalau masih punya utang, kita tanya utang jatuh tempo atau belum. Beresin dulu orang utangnya. Bayar utang wajib kok, sedekah kan sunnah. Kita memberi pengarahan harus begitu. Karena apa? Kita ajari mereka cerdas berbuat baik. Oh, zakat belum dibayar kok. Bayar dulu zakatnya baru sedekah. Sebab pembayar zakat itu lebih berat daripada sedekah biar sama-sama mengeluarkan duit. Nggak tahu kenapa begitu. Memang ada setannya. Orang bayar zakat, suang hitung zakat susah. Keluar duit beral begitu. Padahal ngitung zakat wajib. Bayar utang susah. Padahal duit ada. Nah, kita perlu cerdas. Jadi jangan tanggung kalau menjadi orang kaya, kaya dunia akhirat itu. Jangan kaya di dunia saja. Gitu loh. Saya bikin kaya dunia dan kaya akhirat. Saya harus cerdas. Jangan sekedar di akhirat saya lolos saja, masuk surga, enggak. Pangkat tinggi. Nah, di dalam berbuat baik pun ternyata ada yang pahalanya itu segitu dan pahalanya berkembang. Sehingga ada istilahnya, ada ibadah yang ibadah pahalanya ibadah qasirah. Pahalanya terbatas. Ada yang muta'adiyah berkembang. Nah, contoh umrah. Kalau saya naik haji atau umrah, mengulang-ulang umrah, ya sudah, pahalanya umrah pribadi. Namanya qasirah. Hebat pahalanya umrah. Akan tetapi ada ibadah yang ternyata lebih gede dari itu saat itu. Bisa jadi saya harus menunda umrah saya demi menolong bibi saya, kan? Menolong paman saya. Nah, pokoknya jangan hawa nafsu dan berbuat baik rugi. Atau mungkin tadi Pak Haji yang mengumrahkan orang banyak, saya suruh kembalikan kepada mereka kalau pengen diambil, diambil. Selebihnya apa? Gunakan yang abadi. Urusi madrasah diniyah. Coba. Sekarang orang sering berderma itu adalah dengan hawa nafsunya. Ada suatu ketika ada orang membagi-bagikan apa gitu. Bagi-bagi. Padahal di pondok tersebut nggak terlalu butuh. Karena dia dengan hawa nafsu. Dia beli apa yang banyak dibagikan ke pondok tersebut. Pondok pesantren. Ya dapat pahala insya Allah karena ikhlas. Cuman dia kurang cerdas. Mestinya bertanya di pondok ini perlu apa kira-kira? Ya kan? Perlu apa kira-kira? Dikasih kasur. Kasur sudah ada. Perlunya lauk dia makan nih buat untuk puasa dan sebagainya. Jadi kita harus cerdas berbuat baik jangan dengan hawa nafsu kita. Nuruti hawa nafsu kita. Bahkan ada lagi hawa nafsu. Zakatnya orang diatur, dijadikan sembako. Ini kan nggak benar. Dia ngatur duitnya orang. Nah, ini hawa nafsu. Nah, kita malam ini harus cerdas kita. Alhamdulillah sudah cerdas semuanya. Kita akan tingkatkan cerdas kita. Gimana kita berbuat sekali tapi pahalanya mengalir. Saya umroh bolak-balik, oke. Umroh keluarga, Masya Allah. Itu sangat bagus dibanding zaman ini dibawa ke negeri yang tidak jelas. Buka aurat dan sebagainya. Ya, reaksi keluarga bagus. Cuman setelah itu kita tingkatkan. Mungkin anak-anak kita sadarkan. Anak-anakku, tahun kemarin kita sudah umroh keluarga. Dan saat ini kita jatah umroh keluarga. Setiap orang kan dapat 30 dan kita bertujuh. 3 kali 7 berapa nak? 210. Oke. Gimana kalau tahun ini kita tidak umroh dulu? Untuk apa Abah? Yuk kita cari keliling. Mana ada pesantren yang perlu dibantu? Madrasah diniyah atau masjid? Oke. Diajari dong anaknya. Menunda umroh hari itu ternyata untuk mengajari anaknya. Dan ini pahalanya. Kalau kita bangun masjid sepanjang orang sholat akan mengalir pahalanya untuk kita. Apalagi mau pesantren untuk mencetak ulama yang serius. Maka akan menjadi pahala terus mengalir untuk kita. Apalagi
Sesuatu yang mengalir terus, itu cerdas namanya. Jadi bukan dengan hawa nafsu kita berbuat baik itu. Berbuat baik ada dengan hawa nafsu. Nah, disebutkan Nabi ada orang berbuat baik ada dengan hawa nafsunya. Sholat dengan hawa nafsu, sedekah dengan hawa nafsu, bukan karena Allah banyak. Maka semakin kita tuh ngerti prioritas, itu tanda ketulusan. Prioritas mana yang lebih penting? Sholat Jumat wajib kan? Tapi nunggu ibunya yang sakit lebih wajib. Memaksa, "Ndak Mi, ini Jumatan Mi." Pergi ke masjid, ibunya sedih. Ibunya sakit perlu ditemani. Temani ibumu lebih wajib. Ayo. Baik, jadi pada malam ini kami ingin mengajak. Dan alhamdulillah kami kerjaannya ngajak orang. Sebab kami yakin kok. Kami ngajak itu begini maksudnya, Anda alhamdulillah yang sudah cerdas semakin cerdas. Tadi dikatakan pengusaha punya rezeki banyak. Berbuat baiklah. Yang sekiranya kebaikan yang Anda buat ini adalah tidak berakhir sampai hari itu. Terus mengalir. Masjid yang Anda bangun, menghidupkan madrasah di kampung-kampung. Kami sekarang lagi menggalakkan madrasah diniyah. Di kampung-kampung itu yang ustadznya hanya dikasih uang barokah, uang gaji 20.000 per bulan. Sama sembako satu plastik resek. Kalau Anda pengen lihat di mana itu tempatnya, saya kasih tunjuk. Dia orang ikhlas, ngajari anak-anak di kampung setiap hari. 100.000 banyak banget itu. Dan itu disayang-sayang, itu dianggap uang berkah. Dan kadang kalau sudah musim panen sering terlambat karena dia harus mencari padi, apa namanya? Kalau bahasa Jawanya terep. Nyari padi. Padahal dari mereka lah anak-anak kampung kita ngerti sholat. Kalau sudah masuk kampus fakultas ekonomi ada bab sholat? Ada? Yang sekolah ekonomi? Ada pelajaran sholat di kampus? Tidak ada. Madrasah diniyah itu yang Anda mungkin semua punya pengalaman di masa kecilnya waktu di kampung. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Nah ini sekarang kalau sudah gentengnya runtuh gak bisa berdiri. Coba kita ingin buat program begitu. Kita hidupkan kembali madrasah diniyah. Gimana madrasah diniyah profesional? Sebab madrasah diniyah itu tidak digemari oleh orang, kenapa? Nggak profesional. Anak-anak berangkat jam 3 sore. Pulangnya jam 9. Ngajinya sebentar, Pak. Kenapa? Ustadznya telat, ustadznya kurang. Ustadznya cari duit juga, kasihan dia cari makan. Pas-pasan lagi makannya. Kalau seandainya kita garap profesional, madrasah diniyah di kampung hanya 1 jam tok. Jam 4 sampai jam 5. Tepat waktu. Orang-orang kaya pun nyuruh anaknya ngaji, yakin, percaya diri. Kenapa? Setelah itu cepat pulang bisa belajar lagi. Sekarang enggak, anaknya sambil main. Dan itu yang ada di kampung. Kenapa? Karena kurang biaya dan sebagainya. Saya sedih melihat kampung-kampung. Saya keliling kampung-kampung, saya lihat. Dan banyak di antara teman-teman yang sudah kita kenalkan yang mampu urusi madrasah diniyah kampungmu. Mereka kenal sholat di situ, kenal ibadah. Itu kebaikan. Selama ini enggak kita, biasanya kita membantu yang ada kebiar yang luas. Nah ini hawa nafsunya. Kebiar-kebiar anak kita itu ala maksudnya di kampung ya, si kampung ya, di kampung. Kurang keren. Sudah kurang keren. Nah, ini bahaya banget. Itu kita masuk. Meningkat lagi mencetak ulama, bukan sekedar menjadikan orang sholat. Alhamdulillah subhanallah kami menyeru. Jadi kami itu mulai, kita dulu dengan Mas Hari ini, temani beliau, kami dengan keliling dulu tuh. Keliling kalau orang dagang itu agak ada pedagang kaki 5 gitu loh. Jadi dakwahnya keliling kan begitu ya. Ditemani Mas Hari dulu dengan Ustadz Reza. Ustadz Reza Sarif, saya keliling ke tempat-tempatnya. Di Jakarta gini. Berapa tahun Mas Hari? 2 tahun saya keliling. Saya mengenali masyarakat. Akhirnya setelah itu saya ngambil keputusan bahwasanya saya harus membuat sebuah tempat yang akan menjadi magnet, menjadi tempat lahan pahala. Kita mencoba merintis pondok pesantren waktu itu di Cirebon. Ternyata betul bisa jadi magnet. Ada orang datang membantu, membangun dan sebagainya, terus berkembang. Sehingga apa? Ini luar biasa ini. Anak belajar, jumlah santri yang banyak. Akhirnya rugi kalau tidak saya serukan. Kita serukan di mana-mana.
Dan kami yakin kalau Nabi lebih menyenangi ini, disenangi Nabi. Tadi kita sebutkan dalam muqaddimah, Nabi itu pernah melihat majelis zikir sama majelis jemu. Nabi mengatakan, ini majelis lebih aku senangi. Karena apa? Ini ada ilmu, mengajari iman, mengajari akhlak. Tanpa majelis ini, berantakan dunia. Maka kami menyeru pondok pesantren. Ternyata alhamdulillah kita serukan pondok pesantren. Banyak orang rindu. Akhirnya kami mikir, ajib. Orang baik luar biasa banyaknya. Rindu berbuat baik. Jadi pondok pesantren setelah di Cirebon saya sudah ada berapa banyak. Akhirnya ada orang di Bogor, kita ada pembangunan pesantren di Bogor. Di Bogor saja ada berapa tempat. Hamba Allah, saya makin yakin, ini amal jariah yang mengalir. Di Bogor, di Tangerang. Di Tangerang ada beberapa tempat. Saya ini masih 3 tempat di Tangerang. Satu di Kunciran, satu di Panongan. Yang satu lagi di mana yang sekarang pondok putrinya? Wajistar itu ada masuk, ada 3 tempat. Kita menyeru alhamdulillah. Orang siap berbuat baik. Kemudian di Pekanbaru, ada di Pontianak. Kemudian juga kita menyeru orang untuk berbuat baik. Bayar sekali tapi pahala mengalir terus. Stasiun radio. Dakwah. Banyak stasiun radio kita. Ada di Bogor, Cirebon, Kuningan, di Banjarmasin, di Batam. Kalau benar radio Q, kita radio Q, grup radio Q. Di Batam, Johor, Singapura masuk semuanya. Itu adalah yang kami yakini pengeluaran sekecil. Saya ngomong sekali, ceramah sekali, diputar berkali-kali. Kalau saya ngomong begini hanya 5 orang, 30 orang. Tapi setelah itu dengar orang banyak. Saya sampaikan, lihat. Anda meninggal dunia, semoga panjang umur, saya sampaikan. Meninggal dunia ngalir pahalanya. Maka saya ingin, ya karena saya itu orangnya malas. Ibadah saya nggak banyak. Saya ingin ibadah yang sekali jadi gede gitu loh. Jadi banyak itu, panjang lah itu. Nah, akhirnya kita sekolahkan anak-anak kita. Dan kita punya program orang tua asuh. Yang diasuh bukan orang fakir, orang kaya, fakir. Biarpun orang kaya asalkan ikut program kita ini, dia berbakat, dibiayai mereka. Kita punya calon-calon doktor syariah. Belum keluar, nanti tinggal tunggu. Itu anak-anak Anda semuanya. Ada di tempat guru-guru kita di luar negeri sana. Jadi mereka, dan kita punya program banyak pondok, di Pekanbaru, di ini pondok itu. Kita siapkan yang isi siapa. Saya ingat guru kami bahasanya, banyak orang buat pondok pesantren hanya buat pondok saja, setelah selesai ya sudah. Tapi kata beliau, semua santri kau pegangi, kau ikat, nggak ada alumni buatmu. Diberi pengarahan untuk berjuang dan sebagainya. Kita melihat banyak santri setelah keluar dari pondok bingung dia. Akhirnya balik lagi, kalau bapaknya petani jadi petani, bapaknya jual emas jadi jual emas lagi. Akhirnya kita semua yang belajar dengan kita arahkan. Kalau bapaknya punya bakat buat pondok, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai diam. Nah, kemudian itu kita juga membuat program sekolah formal. Sekolah formal untuk SMP, SMA untuk mencetak kader-kader. Bolehlah jadi insinyur, jadi dokter, jadinya boleh kenapa? Untuk mengemban khilafah Allah di muka bumi harus ada dokter, insinyur. Alhamdulillah kita buat formalnya di beberapa kota. SMP, SMA, formal. Kemudian kita arahkan pada kampus-kampus yang sudah kerjasama seperti di Unsri dan yang lainnya. Anak-anak kita ada di sana banyak. Dan itu pun saya cinta pada santri. Di Unsri, karena kalau kita sudah ke Unsri aja deh semuanya rata-rata tumplek berkemakan anak kami. Karena di sana saya sayang anak-anak sayang tak buatkan. Kita buat pondok pesantren di sana. Jadi di lingkungan pondok lagi. Jadi kalau Anda ke mana ke Palembang nanti ada pondok pesantren mahasiswa Al-Bahjah. Anak-anak kita di sana. Nah, ternyata maksud kami apa? Orang-orang cerdas banyak. Artinya apa? Diajak begitu langsung senang. Dan subhanallah banyak sekali. Maka mari kita yang sudah melakukan kebaikan ini istiqomahlah. Dan di sana masih banyak orang yang menunggu. Nah, maksud kami, semua yang berkumpul dengan kami bukan kami ajak, tapi kami ingin Anda semua menjadi pengajak. Kami tidak mengajak Anda, sudah berbuat baik kok diajak bagaimana? Anda itu sudah lingkungan kebaikan. Saya tidak mengajak Anda, bukan. Mari kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kita ingin bawa orang sebanyak-banyak untuk buat kebaikan. Sebab begini loh ya, kalau kita ngajak orang kepada kebaikan, dia berbuat baik, saya dapat pahala loh. Ini saya cerdas kan ini.
Suatu ketika ada orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen punya hajat begini. Nabi nggak punya apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, sahabatku, kau bisa membantu? Tidak ya Rasulullah. Sama-sama aja disampaikan yang lainnya. Sampai ke berapa orang, baru yang keberapa bisa menjawabnya. Kami yang bantu Rasul. Kata Nabi Muhammad, kau dapat pahala, kau, dan aku. Jadi kalau Anda mengajak orang, tolong, makanya Anda jangan ragu nanti. Setelah kami sampaikan program besar kami, Anda jangan ragu mengajak orang. Anda mengajak dia karena Allah, bukan karena kita mengharap hartanya, tidak. Dia mungkin orang kaya, Anda datangi, Assalamualaikum, Bismillah, karena Allah. Dengar gak dengar bukan urusan Anda. Ya akhi, ayo kita berjuang, begini. Anda ngajak dia sudah dapat pahala loh. Jangan ragu, dan jangan suudzon sama orang, jangan. Nggak mungkin dia, ini suudzon. Tidak pernah kita dulu kadang-kadang, Masya Allah terbuka. Dan kita kadang dikagetkan dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita ajak orang husnudon, ya pasti mendengar, pasti menyambut. Lumayan saya dapat pahala. Ini kan sudah martabat 3 tingkat tinggi. Pertama kita sadar, kita meniti dan kebaikan, kita ngajak. Kita sudah, makanya kami ingin ini adalah pengajak kepada kebaikan. Kedepannya kita ngajak, kita punya program apa sih yang bisa lakukan? Berbuat baik harus jelas dong. Jangan berbuat baik hanya keberhasilan, dia khawatir nanti hanya urusan pamer saja, maulid besar, majelis besar, itu bisa, bagus, tapi khawatir masuk wilayah ujub. Kita ingin berbuat baik yang sekiranya aman, besar dan aman. Di antaranya ini saja kami ingin seru, bahasa yuk kita membuat program-program. Sekarang kita kurang pondok pesantren yang mengajarkan akhlak. Madrasah diniyah sangat kurang. Di SMP pelajaran agama hanya 1 jam dalam seminggu kalau salah, atau 2 jam. Itu pun dikasih waktu akhir jam, berbenturan sama adzan dan ngantuk. Nah, bahaya. Bagaimana anak kita bisa kenal sholat dan sebagainya? Kita pengen program, nanti kita membuat sekolah Islamnya berbanyak. Sekarang sudah banyak? Iya, sudah banyak. Sudah banyak, tapi kurang banyak. Sudah banyak pun siapa yang berbuat? Saya ikut bagian atau tidak? Sudah, alhamdulillah, kurang. Kalau belum, ya jangan sampai dong. Gitu loh. Maksudnya yuk kita cara berbuat baik itu kita sudah mengarah kepada berbuat baik yang cerdas, kata Nabi itu. Berbuat baik yang cerdas. Kita ingin berbuat baik yang manfaatnya gede. Kemudian ingat, kalau kita punya program kebaikan yang sifatnya membenahi umat, maka yang dijaga anak-anak kita. Nabi mengatakan, Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Kalau kita punya program didik pondok pesantren, besarkan. Kita ngurusi santri dan sebagainya. Santri kita pikiri, ngurusi santri. Allah ngurusi anak kita kok. Jadi pengusaha selamat dia, biarpun sekarang masuk susah diatur. Ya Allah, sholat susah. Kita ada satu orang. Bapaknya baik dengan kita, nangis terus. Anaknya tuh bangun pagi susah dan sebagainya. Sampai nangis. Lanjutkan kebaikanmu. Pada waktunya. Ternyata susahnya hanya di waktu kuliah. SMA jarang sholat. Subuh susah, marah. Setelah selesai kuliah, dia mulai usaha hajib. Setelah mulai sukses, bergabung. Lihat. Pada waktunya Allah akan beri. Malah pesen duluan dia. Mbah, kalau ada apa-apa, saya harus ikut hajib. Kalau ada apa-apa program pondok, dia harus ikut. Duh, pada waktu karena apa? Bapaknya tulus, didik anaknya orang. Kok nggak mungkin dibiarkan oleh Allah? Bahkan ini kekuatan yang dahsyat. Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi, sudah urusi anaknya orang. Makanya sekarang kami ajak. Kebetulan kita banyak program-program di Batam, kita ada pondok pesantren ini, terlalu kurang tempat. Bahkan kita ingin insya Allah nanti di Tangerang kita akan buat sekolah yang media radio, televisi, alhamdulillah Al-Bahjah TV itu adalah luar biasa. Cuman kita tuh punya program, semuanya program ajaib. Kalau tahu Al-Bahjah TV, mungkin tidak ada televisi sehebat Al-Bahjah. Kenapa? Televisi begitu itu yang bekerja cuma 7 orang. Jadi ajaib betul. Sampai kru TV itu bingung, mana orang ini saya? Ini tak, ya. Pikir 70 orang. Ya memang ajaib. Studio dia mana? Studionya adalah lapangan, tidak ada studio. Hebat. Yang kita tidak ada studio lah, Al-Bahjah TV nggak ada studionya. Jadi kita biarpun sekarang nonton di Al-Bahjah TV itu kelihatannya macam-macam, nggak ada studionya. Studio adalah alam semesta. Belum ada studio apa. Dan kita bisa, memang saya punya prinsip dari dulu, kita tidak semuanya memulai dari segala-galanya ada, tapi kita bagaimana memanfaatkan yang ada. Itu kan harus gitu dong. Kalau segalanya ada, beban kan.
Makanya kita merintis semacam dari Al-Bahjah TV, dari 1 satelit sampai 2 sampai 3 satelit di Asia Tenggara. Jadi hari ini pun Anda perlu menyerukan orang agar melihat Al-Bahjah TV. Kalau parabola bebas ada sih, parabola gede. Cuman kalau parabola gede itu setannya masuk juga, ya kan? Cuman kita sudah ada program menjual program parabola, menjual yang sudah di lock, yang ada setan-setannya itu di clock, nggak ada. Jadi hanya tertentu beberapa. Sehingga kalau Anda putar di rumah Anda, pembantu Anda bisa ngaji pada akhirnya. Ini diantaranya. Al-Bahjah TV ada program-program besar nih. Nah, artinya apa? Ini gambaran yang ada pada kami bahwa di sana orang berbuat baik. Adapun Anda, silahkan. Yang sudah bergabung dengan guru, lanjutkan dengan guru Anda. Cuman tolong kalau berbuat baik yang biar lebih sempurna, lebih hebat. Saya pernah ke suatu masjid. Masjid itu gayanya begini, mohon maaf. Paling heboh, rame, ngundang ustadz-ustadz terkenal dengan biaya mahal. Termasuk saya diundang. Loh, saya kan bukan ustadz terkenal. Kok saya diundang? Ya, saya jarang keluar kok. Saya itu paling susah diundang pengajian, saya bilang. Dulu aja saya Mas Hari saya keliling, sekarang tidak ada undangan pengajian. Makanya saya tidak terkenal. Di YouTube itu kerjaannya anak-anak, saya juga pernah jadi YouTuber, saya buka YouTube nggak bisa. Akhirnya saya bilang, enggak begitu. Justru ajarkan bagaimana orang percaya dengan kiai kampungnya, bukan kiai terkenal. Bukan terkagum-kagum dengan kiai terkenal. Ada orang tersilau dengan, wah, Ustadz masyhur. Suatu ketika saya di Jawa Tengah, ini Mas Mono, Jawa Timur ya, ada Jawa Tengah. Suatu ketika saya itu datang tuh, Masya Allah, disambut, orang berdiri semuanya gini. Akhirnya didudukkan di sebuah tempat. Lalu saya bilang, kalau sudah waktunya dimulai saja. Biar tidak kemalaman seperti saat ini kan kemalaman juga kan gitu, ya kan? Dimulai juga, segera dimulai. Saya ngomong dimulai, Buya nunggu ustadznya, nunggu Kak Kiai. Saya kagum kalau orang kampung masih menghormati kiainya. Saya sambil makan kacang begitu, cemilan apa kampung orang. Setelah itu tiba-tiba, Buya ayo naik. Mana ustadznya? Tadi ustadznya. Saya ingat betul orang yang baru nyalamin saya. Dia tuh turun dari sepeda motor. Sambil dia mungguk-mungguk mengeluarkan kopiahnya, lalu datang salaman ke saya. Dialah kiai yang ditunggu. Enggak dihormati. Saya naik panggung cerita, Bu. Tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati kiainya. Ingat. Anda ketemu dengan saya sekali dan belum tentu ketemu yang kedua kalinya. Anda hanya terkagum-kagum karena pernah melihat Bu Yaya di televisi kan? Ustadz televisi. Hanya Ustadz terkagum-kagumin. Saya, kalau mbahmu sakit siapa yang ngerawat? Mbahmu meninggal dunia siapa yang ngerawat? Saya? Bukan. Akhirnya kiai pada terus gimana harus saya lakukan? Kiai di kampung hormati dia. Biasakan kita, jangan kekaguman kita dengan kemasyhuran. Berderma hanya karena kemasyhuran. Jangan-jangan kita ingin nebeng kemasyhurannya. Berbuat baik hanya karena kemasyhuran seseorang. Kalau kita berbuat baik karena kemasyhuran seseorang, tidak ada masalah, tapi niat yang ditata. Jangan-jangan kita hanya terkagum dengan gebiar kemasyhuran. Itu bahaya sekali. Tapi kalau memang guru kita memang orang sudah terlanjur masyhur, ya silahkan. Nama Anda tadi menyebut kiai sudah masyhur, silahkan. Cuman jangan sampai kita itu adalah hanya terkagum dengan kemasyhuran. Sampai ada satu orang di kampung, gara-gara dia sudah biasa duduk sama, dia punya fotonya lengkap, kiai masyhur, ustadz masyhur. Foto saya ada di situ. Nggak ada kiai kampungnya. Biasanya mulai merendahkan kiai kampungnya. Karena apa? Dia sudah, koneksi saya kan kiai terkenal. Ya kiai lokal, sorry deh. Ayo hati-hati. Ayo, bahaya banget. Imannya dibangun dengan kemasyhuran. Nggak beruntung orang begitu. Lalu sampaikan, saya tidak bangga kalau Anda menghormati saya, tapi Anda tidak menghormati kiai kampung saya. Rupanya malah kiainya, bukan kiainya, orang kampung merasa senang. Karena apa? Saya ingatkan, dia lupa. Dan kita sering terkagum-kagum dengan kebiar begitu. Sementara kiai kampung kita yang ngajari sholat, jujur yang ngajari sholat saya adalah kiai tawaduk. Gimana tidak tawaduk? Suatu ketika saya ceramah, saya di kampung saya turun, tiba-tiba ada satu orang ngerangkul saya, nyium tangan saya, dan dia di bawah saya gini, tinggi ya, ngerangkul saya tidak bisa melihat siapa ini tak balik begitu kan, ngerangkul, meluk, nyium tangan saya. Saya pikir ya jamaah ya, tak balik, ya Allah kaget, saya balik, saya peluk, rupanya guru saya dulu, ajib, guru nyium tangan saya. Ayo, apa bukan wali begitu? Guru saya nyium tangan saya nangis dia saking senengnya punya murid kayak saya.
Meluk saya nyium tangan. Allah, kayak gini-gini loh. Dia nggak pengen, nggak sombong, nggak ini. Sampai saya ngatakan, saya begini gara-gara punya guru begini, tak gitu kan. Jadi boleh kita kenal dengan khawatir kita itu berbuat baik hanya kita kebiar. Karena apa? Mohon maaf. Orang-orang kaya ini adalah orang yang diberi oleh Allah kesempatan. Jadi gini loh, kekayaan yang Allah berikan kepada Anda harus Anda yakin bahwa ini kiriman dari Allah untuk Anda dekat kepada Allah. Jangan dianggap musibah sebagai seorang, wah kekayaan musibah. Oh enggak. Dia salah, nggak mensyukuri. Kekayaan yang Allah kirim kepada kita adalah pesan, hei hambaku, ayo cepat datang kepadaku dengan kekayaanmu. Itu gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah, kemudian juga kami hanya mengajak motivasi saja. Ingat, kalau ada orang yang bergabung dengan kami, bagi yang sudah pernah punya guru, jangan putus dengan gurunya. Saya tidak akan senang. Dengan kami hanya bonus, bab ziyadah, tambahan. Sebab berbuat baik kalau pakai hawa nafsu loh. Ada orang hawa nafsu, tertarik sana, sini, akhirnya nggak punya adab dengan gurunya. Yang sudah punya ikatan batin dengan guru, lanjutkan. Saya hanya ngajak tambahan. Kalau Anda bisa membantu guru itu ada 10 juta per bulan, silahkan lanjutkan. Pengen nambah, ayo kita buat program baru saat ini. Ini saya harus sampaikan sebelum saya lupa. Nanti ada orang terpesona dengan saya lalu meninggalkan gurunya. Wah, saya telah didatangi orang kurang ajar sama gurunya, nanti juga kurang ajar sama saya. Jadi tolong itu ya. Jadi kami hanya mengajak, yuk semakin semangat. Yang sudah bergabung dengan guru-guru serius, pegangi. Cuman saya punya program, yuk. Saya ketemu dengan Mas Mono, diskusi panjang kemarin. Mas Mono, kita punya program. Tapi saya tidak mau ngambil orang dari gurunya. Yang sudah punya guru lanjutkan. Kemarin juga dengan kumpul dengan yang punya guru ini, oh ini Buya, ini adalah, ini pengawalnya, ini asisten, lanjutkan. Anda datang ke sini untuk apa? Katanya. Ya saya silaturahmi bagus. Kalau hanya untuk pindah saya tidak terima. Karena silaturahmi nggak boleh diputus. Apalagi seorang guru. Kalau tambah silaturahmi boleh, tapi kalau memutus tidak boleh. Ini saja yang bisa kami sampaikan dan setelah ini yuk diskusi apa yang bisa kita buat setelah ini. Perkumpulan ini muqaddimah, saya harus kasih motivasi kumpulan kita karena Allah insyaallah ya. Di sini nggak ada bagi-bagi kursi jabatan ya, nggak ada bagi-bagi duit. Gue nggak bagi duit, ternyata mau datang semua karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tadi kalau mohon maaf kalau saya nyebut Ustadz masyhur tadi, kalau kebetulan ada yang ustadznya ustadz terkenal, saya tidak merendahkan ustadz loh ya. Saya hanya khawatir kita itu dekat sama orang bukan karena kekiaiannya, tapi karena kemasyhurannya. Sebab ustadz terkenal itu kadang disebut setengah artis. Sampai kadang oh bintang tamunya. Saya datang dibilang bintang tamu nih. Wah, ini kan kacau ini. Artis bukan jelek semuanya, ada yang bagus kok. Kita temu teman-teman hijrah, teman-teman ini ada nangis kalau dengar petuah kok. Jadi ukuran kebaikan jangan hanya menilai dengan hawa nafsu kita. Orang bisa baik, artis yang baik ada, ustadz jelek juga ada. Gitu Mas. Jadi insya Allah yuk kita diskusi Mas Pono. Ini adalah perkumpulan apa? Sudah malam, kalau malam itu perlu cepat dan tepat gitu. Insya Allah. Kemudian terima kasih pada tadi yang dikatakan Mbak Ria ya. Masya Allah yang sudah sering mendatangkan ustadz-ustadz. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Dan tinggal dengan Buya agak sedikit berbeda ini. Yang di acara ini ada agak lain. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak cocok ya. Cuman biasanya begitu. Saya suka ngasih yang pahit-pahit, tapi setelah itu akan seger buger itu.